Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Residivis pencuri kendaraan bermotor ditangkap polisi sektor Anggana Kutai Kartanegara bersama barang bukti motor curian. Jelang Ramadan, distributor sembako hingga pasar tradisional disidak oleh Pemkot Samarinda. Di segmen 3, kami suguhkan perjuangan dan pengabdian tenaga kesehatan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Baru ini kamu yang berumur dewasa? 3 kali kamu berumur anak. Ian sejatinya baru berusia 19 tahun. Namun ia sudah beberapa kali dipenjara untuk perkara pencurian. Kali ini Ian ditangkap polisi atas perkara pencurian sepeda motor dan ponsel milik warga Anggana Kutai Kartanegara. Belum genap 24 jam menikmati hasil curian, Ian ditangkap unit reskrim Polsek Anggana di kawasan Samarinda seberang. Kapolsek Anggana AKP Andi Wahyudi menyatakan pencurian ini terjadi saat Ian pulang dari rumah neneknya dengan berjalan kaki. Saat melintas di salah satu rumah warga, jiwa malingnya bangkit saat melihat jendela rumah terbuka. Di rumah itu, Ian mengambil ponsel dan sepeda motor milik penghuni rumah. Ian dengan mudah membawa kabur sepeda motor itu setelah menemukan kunci kontaknya. Bersangkutan keluar dari rumah neneknya, terus berjalan di sekitar Jalan Mahakam, RT 27, dan Sungai Meriam. Di situ dia melihat ada rumah yang posisi kosong, jendelanya tidak terkunci. Dengan melihat itu, yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Pas masuk ke dalam rumah, dilihat di depan dia ada gantungan kunci motor. Langsung diambil yang sama yang bersangkutan. Setelah itu, yang bersangkutan masuk ke dalam, ke kamar. Di kamar itu dia melihat HP, diambillah HP itu. Setelah itu keluar, bawa kabur motor dan HP tersebut. Nah, dalam proses pencarian kepolisian, berapa lama bisa ditemukan? Kurang dari 24 jam tersangka bisa kita tangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ian yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terjerat pasal pencurian terancam pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pencarian bocah laki-laki yang terseret arus banjir di Jalan Pasundan, Samarinda masih dilakukan tim SAR gabungan hingga Rabu siang. Pencarian ini dilakukan dengan menyisir Sungai Mahakam. Sementara pihak keluarga juga melakukan upaya dengan memasang sesaji di dekat sungai. Ibu bocah laki-laki bernama Torik itu hanya bisa pasrah. Ia mempercayakan sepenuhnya kepada tim SAR untuk membantu pencarian. Diceritakan oleh ibu korban jika dirinya dan korban terpisah setelah bercerai dengan suaminya. Meski begitu, korban kerap menemui sang ibu untuk meminta atau menyampaikan sesuatu yang penting. Untuk yang membantu, saya terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan mereka. Sudah tidak bisa, tinggal pertolongan Allah aja lagi Pak. Mohon izin, ini Torik ini putra keberapa Bu? Putra ketiga. Ketiga, berarti bungsu dari. Ada adiknya. Oh, ada adiknya. Yang keempat ya. Terakhir Ibu ketemunya kapan Bu? Satu minggu yang lalu, hari Minggu yang lalu. Hari Minggu yang lalu. Anak ini memang biasa bermain Bu ya? Torik memang suka mandi hujan, dia suka main air. Aku belum ngambil, nah habis dari tepian nanti aku ambil. Hal serupa dilakukan oleh guru sekolah korban. Sejak hari pertama pencarian, pihak sekolah senantiasa melibatkan gurunya untuk ikut membantu pencarian.
Mereka berharap korban bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. Ya makanya ini kaget juga ini pas kejadiannya di hari Senin itu, ini lihat di foto ternyata anak murid kita. Makanya berapa hari ini kepala sekolah dan beberapa guru dari SD 01 semuanya mencari informasi, ikut juga, bahkan sempat kejadian itu mereka juga ikut membantu mencari. Alhamdulillah kami semuanya. Dan kami hanya berdoa mudah-mudahan Thorik segera ditemukan, bisa artinya ditemukan baik itu hidup ataupun mati kita tidak tahu, hanya mungkin ini kita kembalikan lagi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah siapapun tidak ada yang mau kan musibah ini. Hingga Rabu sore pencarian masih dilakukan tim SAR gabungan dengan menyisir Sungai Mahakam. Upaya ini dilakukan karena diyakini korban yang tercebur di parit itu terseret arus deras hingga ke Sungai Mahakam. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jalan Ring Road 1 dan 2 Sungai Kunjang Samarinda ini masih ditutup warga hingga Rabu siang. Jika sebelumnya penutupan dengan hanya menggunakan tanah dan batu, kini warga sudah menggunakan kayu dan seng. Pemblokiran ini menyebabkan pengendara mobil kesulitan melintas kecuali pengendara roda 2. Penutupan jalan terpaksa dilakukan karena pemerintah provinsi belum membayar ganti untung lahan warga yang kini sudah berubah menjadi jalan umum. Keinginan pemerintah provinsi untuk membayar lahan warga di akhir tahun 2023 tidak direspon serius. Warga bersikukuh menutup jalan tersebut hingga ganti untung tersebut sudah diberikan oleh pemerintah provinsi. Ring Road 1 dan 2 ini merupakan jalan utama untuk mengurangi kemacetan dalam kota. Para pemilik lahan ini akhirnya sepakat menutup jalan tersebut setelah lebih dari 10 tahun menanti namun tak kunjung mendapat kepastian ganti untung. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Residivis pencuri kendaraan bermotor ditangkap polisi sektor Anggana Kutai Kartanegara bersama barang bukti motor curian. Jelang Ramadan, distributor sembako hingga pasar tradisional disidak oleh Pemkot Samarinda. Di segmen 3, kami suguhkan perjuangan dan pengabdian tenaga kesehatan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Gudang sembako di Sungai Kunjang ini menjadi salah satu sasaran Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso saat menggelar sidak ketersediaan dan kestabilan harga sembako jelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Beberapa pusat perbelanjaan termasuk pasar tradisional turut disasar. Usai sidak, Rusmadi memastikan ketersediaan sembako di Samarinda mampu mencukupi kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Rusmadi juga menyatakan harga berbagai kebutuhan pokok hingga saat sidak digelar masih stabil. Sidak yang dilakukan di 6 titik ini ya. Jadi 1 BUMD kita, varian niaga, kemudian 3 grosir, 1 pasar tradisional. Untuk grosir 4 ini, termasuk Indo Grosir. Jadi ada 6 titik. Kita bersyukur pertama dari sisi dari sisi persediaan, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.
beras, kemudian gula, tepung, minyak goreng itu alhamdulillah dalam kondisi terjaga. Artinya untuk Lebaran bahkan minyak goreng yang oleh masyarakat ditandai sebagai komoditas yang mungkin sulit dan kemudian ada kenaikan harga, bahkan 1 bulan ini dalam kondisi yang aman. Dan kita tadi pantau beras termasuk harga di pasar tradisional tadi juga relatif stabil. Agar kestabilan harga terjaga dan inflasi mampu ditekan, pemerintah kota melakukannya melalui pasar murah yang digelar di beberapa lokasi. Dari berbagai upaya yang dilakukan ini, Pemkot menghendaki masyarakat tidak lagi cemas oleh kenaikan harga jelang Ramadan dan Idul Fitri. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kondisi pintu gerbang SD Negeri 001 Suaran Sambaliung, Kabupaten Berau ini teramat memprihatinkan. Hal serupa terjadi pada halamannya yang sudah dipenuhi rumput. Demikian pula pada bangunannya yang terlihat kumuh karena tidak terawat. Bidang Pembinaan SD Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Berau menyatakan penyebab utama terbengkalainya sekolah ini karena belum memiliki akses masuk menuju sekolah. Dinas Pendidikan tidak bisa berbuat banyak karena pembangunan jalan masuk bukan kewenangan Dinas Pendidikan. Langkah tercepat mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan menyarankan agar pembuatan jalan itu dilakukan oleh masyarakat melalui pihak ketiga. Nah, terkait dengan akses masuk ini sebenarnya ini di luar dari kewenangan Dinas Pendidikan. Nah, pendidikan hanya bisa menurunkan penganggaran itu di dalam lingkup pagar sekolahan kita. Misalnya di dalam pagar ada halaman yang memang masih becek, itu kita bisa alokasikan anggaran untuk diadakan penimbunan atau diadakan semenisasi. Namun akses dari sekolahan menuju keluar jalan aspal, nah itu tidak punya kewenangan. Kita nanti salah justru kalau masuk menangani itu. Nah, oleh karena itu kami kemarin juga menyampaikan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, nitip salam juga dengan komite sekolah di sana untuk gimana caranya berafiliasi lah dengan misalnya pihak ketiga, ada perusahaan di sana, cobalah misalnya ada proposal atau apa supaya cepat ditangani. Dan yang kedua juga mengadakan usulan sesuai dengan tusi OPD terkait, misalnya Dinas PUPR. Gedung SD Negeri 001 Suaran ini mulai dibangun sejak tahun 2020. Gedung sekolah ini sangat dibutuhkan warga agar anak-anaknya bersekolah tidak jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Klinik El Samda Medika ini berdiri di Lapas Samarinda di Jalan Jenderal Sudirman. Klinik yang dilengkapi sarana kesehatan itu menjadi perhatian Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Eliuzar Rabu sore. Eliuzar memastikan Kementerian Hukum dan HAM akan mengupayakan agar semua klinik di lapas dan rutan bisa mendapatkan izin operasi agar bisa difungsikan dengan segera termasuk penanganan darurat terhadap warga binaan. Eliuzar juga memastikan jika lapas kelas 2A ini memiliki kelebihan lainnya, yakni dapur yang bersih. Bahkan Yuzar memastikan dapur lapas ini lebih bersih dibanding dapur restoran. Pelayanannya sangat-sangat baik sekali, masalah kesehatannya. Dan jangan lupa saat ini kita dorong semuanya lapas-lapas yang ada di Samarinda mempunyai izin klinik seperti di tempat lainnya. Nah, sekarang di tempat kita udah ada beberapa tempat yang memperoleh izin klinik dari Dinas Kesehatan. Saya perhatikan pelayanannya bagus.
Kemudian masalah dapur yang selalu kita tanda kutip di luar mengatakan makanan warga binaan, tanda kutip kadang-kadang negatif. Sebelum saya masuk ke Samarinda, saya kumpulkan dan saya katakan saya berani taruhan. Dapur-dapur di lapas Samarinda ini saya jamin lebih bagus dan lebih bersih dibandingkan dapur-dapur restoran yang ada di luar. Eliezer memastikan jika izin operasi semua klinik sudah dimiliki, maka Ditjenpas menjamin setiap warga binaan pemasyarakatan atau WBP yang memerlukan bantuan kesehatan akan mendapat pelayanan yang baik dari lapas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Residivis pencuri kendaraan bermotor ditangkap polisi sektor Anggana Kutai Kartanegara bersama barang bukti motor curian. Jelang Ramadan, distributor sembako hingga pasar tradisional disidak oleh Pemkot Samarinda. Di segmen 3, kami suguhkan perjuangan dan pengabdian tenaga kesehatan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Laga antara Kru 21 FC melawan Celebes FC pada turnamen memperebutkan Piala Wali Kota Balikpapan di lapangan Bima Sakti Lanut Domber Balikpapan berlangsung seru. Sejak di menit awal, kedua tim sudah menerapkan pola menyerang. Kedua tim harus bekerja keras karena laga ini merupakan laga final. Kadisops Lanut Domber Balikpapan Letkol Hendra Hasanuddin menyatakan turnamen ini untuk menjaring bibit muda sekaligus menumbuhkan semangat pemain muda lokal setelah vakum akibat pandemi COVID-19. Kegiatan sore ini ada kegiatan sinergitas antara Lanut yang mendukung ulang tahun wali kota dan untuk mendukung talenta-talenta di Balikpapan pada saat ini. Jadi mungkin ini insya Allah dapat membantu terciptanya pemain sepak bola yang handal di masa depan untuk Balikpapan. Kalau sebenarnya terima kasih ya, mungkin rezekinya memang hari ini menang. Tapi kebetulan memang turnamen ini dadakan. Kami juga nggak ada persiapan sih, karena memang mereka tujuannya memang bukan untuk turnamen, karena dilatih itu untuk menjadi pemain profesional. Mereka udah 4 tahun latihan bersama, nggak mungkin nggak. Di Balikpapan banyak tim yang ada turnamen dia baru latihan, ya. Mereka udah siap, cuma ada wadahnya ya kami ikut lah. Turnamen yang mulai digelar 18 Februari 2023 itu diikuti 21 kesebelasan U17. Selain piala, penyelenggara turnamen menyediakan uang pembinaan pada para juara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Geliat masyarakat Penajam Pasir Utara pasca penetapan Sepaku menjadi ibu kota negara meningkat. Kabupaten yang resmi berdiri 21 tahun lalu itu jadi incaran kaum urban untuk berburu peruntungan seiring pemindahan ibu kota negara. Potensi inilah yang menarik perhatian Universitas Gadjah Mada untuk bekerja sama dengan Pemkat Penajam Pasir Utara. Sasarannya adalah peningkatan sumber daya manusia dengan memberi pelatihan kepada masyarakat maupun kelompok terpelajar.
Asisten 2 Setkap Penajam Pasir Utara, Niko Herlambang, menilai keinginan Universitas Gadjah Mada tersebut memberi nilai lebih bagi masyarakat Penajam Pasir Utara agar mampu bersaing dengan pendatang. Kalau dari kita sendiri, dari pemerintah Penajam Pasir Utara, harapannya ke depannya kampus-kampus besar yang ada di Indonesia bisa hadir lah di IKN. Hadir dan mewarnai. Karena kan kita memang melihat bahwa kalau hanya mengandalkan IKN sebagai pusat pemerintahan saja, kemungkinan berkembangnya agak sulit kita melihatnya untuk bisa berkembang lebih cepat. Kita mengharapkan sebagai pusat pendidikan juga sebuah hal pilihan yang penting, terutama bagi kita yang berada di Indonesia Timur. Kita pahami memang harusnya dengan sentral Indonesia tadi, selain sebagai pusat pemerintahan, di situ juga sebagai pusat edukasi dan pendidikan, di mana kampus-kampus besar bisa hadir di sana untuk kemudian memudahkan warga masyarakat kita dan tentu saja orang-orang yang akan tinggal di IKN nanti untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ini tidak hanya bergantung kepada UGM saja, tapi semua kampus-kampus yang ada di Indonesia, harapan kita bisa hadir di sana. Sebelumnya, rombongan Universitas Gadjah Mada berkesempatan berkunjung ke titik nol IKN. Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia memastikan universitasnya mendukung penuh konsep Smart City di kawasan IKN karena langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah melestarikan alam. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Dua tenaga kesehatan yang bertugas di Kampung Nohasilat, Kecamatan Longapari, Kabupaten Mahakam Ulu ini harus berjalan kaki, mendatangi satu demi satu rumah warga untuk memberikan layanan kesehatan, terutama para lansia. Kampung Nohasilat ini letaknya di hulu Sungai Mahakam dan merupakan salah satu kampung yang letaknya di perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka hidup rukun karena budaya paternalistik atau gotong royong masih cukup tinggi. Meski begitu, dua tenaga medis ini harus lebih aktif agar layanan kesehatan bisa lebih maksimal diberikan kepada warga. Dalam aktivitasnya, tenaga medis ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan, mereka juga memberikan imbauan agar warga menerapkan pola hidup sehat sekaligus memberikan rujukan untuk berobat ke rumah sakit jika terdapat warga yang mengalami sakit cukup serius. Itu tergantung, kalau misalnya masyarakatnya yang masih bisa ke sana, biasanya berobat langsung ke sana. Kalau misalnya yang lansia yang memang nggak kuat jalan karena posisi pusunya itu kan agak ada di gunung, jadi kita yang datangi langsung kayak gitu ke rumahnya langsung. Rumah-rumah ya. Itu biasanya kalau datang ke rumah-rumah itu apa aja yang dikerjakan? Tergantung, kita cek apa keluhannya, nanti setelah kalau misalnya udah tahu keluhannya apa, baru kita obatin apa. Nah kalau misalnya kayak posisinya hamil, terus kalau misalnya ada faktor resiko, itu nggak bisa juga ditangani di sini karena banyak keterbatasan kan alat, dari segi alat, obat juga kadang ada yang nggak ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang faktor resiko kita rujuk, kalau memang bisa ditangani di sini kita tangani langsung di sini. Ya karena saya orang sini, saya merasa senang saya bisa bertugas di tempat sendiri. Kalau bagi saya sih karena saya pendatang, jadi tantangan sendiri untuk saya di kampung ini. Untuk mencapai Kampung Nohasilat, aksesnya melalui jeram berarus deras. Perjalanan dari ibu kota kabupaten ke kampung ini membutuhkan waktu 6 jam. Moda yang dapat digunakan hanyalah kapal cepat dan perahu kecil. Meski begitu, sepanjang perjalanan akan dijumpai kondisi alam yang masih indah dan alami. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.